Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah kita semua akan mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga di sini khatib mengajak kepada para jemaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, yang paling wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidup kita semua, uswah hasanah yang telah Allah jadikan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Salasun man kunna fih wajada halawatal iman." 3 hal ataupun 3 sifat yang mana jika 3 sifat ini terdapat dalam pribadi seorang muslim, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya hal yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang mana berarti cintanya kepada Allah dan Rasulnya merupakan cinta yang hakiki dan merupakan ujung dari yang namanya cinta. Kecintaannya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak mencintai hal lain sebagaimana ia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang seperti inilah yang akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pantas untuk kita tujukan kepada beliau rasa cinta kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak menerima kecintaan kita semua. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai kita semua. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah bertemu sama sekali dengan kita, akan tetapi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tiada batasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada para manusia. Beliau selalu menemui duka dan luka.
23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, 13 tahun di kota Makkah, dan 10 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau selalu menemui duka maupun luka ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni an as'abi lailatin marrat alaik." Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu malam yang paling berat dalam kehidupanmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah tersebut. Beliau berkata, yaitu malam ketika aku berada di wilayah Taif. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah menuju wilayah Taif, berusaha berdakwah kepada para manusia yang berada di kota Taif agar mereka mau menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Taif dengan harapan yang sangat tinggi. Dan sebelum beliau pergi ke kota Taif, beliau tertimpa musibah yang sangat berat. Beliau ditimpa dengan sebuah musibah yang sangat berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau ditinggal oleh kedua orang yang telah mendukung dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dakwahnya, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ketika ada dua orang tersebut, ketika Abu Thalib dan Khadijah masih hidup, orang-orang Quraisy sama sekali tidak pernah berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kematian kedua orang tercinta tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diganggu oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau mencoba dan berusaha untuk mendatangi satu persatu kabilah yang ada di kota Makkah agar mereka mau menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang beliau dapatkan tidak ada sama sekali. Akhirnya setelah ditolak oleh orang-orang yang ada di kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk pergi ke kota Taif dengan harapan agar mereka mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga mau melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Ketika beliau sampai di kota Taif, dan waktu itu beliau bersama dengan salah satu sahabat beliau, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi pemuka-pemuka kaum Taif. Pemuka-pemuka kaumnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang beliau dapatkan apa? Beliau mendapatkan penolakan yang sangat keras. Bahkan penolakan orang-orang Taif lebih berat dibandingkan penolakan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau. Orang-orang Taif semuanya mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang gila yang ada di kota Taif diturunkan ke jalan, anak-anak dikeluarkan. Untuk apa? Untuk mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melempari beliau dengan batu. Zaid bin Harithah sampai berkata, "Wallahi, aku telah menjadikan tanganku, kepalaku dan punggungku sebagai perisai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yadribunahu bil hijarah." Dan mereka orang-orang Taif melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Hatta udmiyat rijlah, sampai kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam berdarah. Inilah penolakan orang-orang Taif. Akhirnya setelah Nabi Muhammad berhasil keluar dari wilayah Taif, beliau keluar dengan perasaan sedih atas apa yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau singgah di salah satu kebun yang dimiliki oleh salah seorang Quraisy. Dan di sana beliau sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, "Allahumma inni ashku ilaika dha'fi." Ya Allah,
Aku adukan kepadamu, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Wa qillata hilati, dan betapa sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di hadapan para manusia. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabbku ya Allah dan Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takilun, kepada siapa engkau akan serahkan urusanku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang-orang Taif yang barusan menyerangku. Am ila qaribin mallaktahu amri, ataukah engkau akan menyerahkan urusanku kepada orang-orang Quraisy? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad berdoa seperti ini karena beliau mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada beliau karena kesedihan beliau atas kematian Abu Thalib dan Khadijah. Saking sedihnya Rasulullah, beliau sampai berdoa seperti ini. Beliau dilempari batu, dicaci maki, harapan beliau pupus dan runtuh sama sekali. Dan setelah keluar dari wilayah Taif tersebut, dan setelah berdoa tadi, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, alaihi salam. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam yang datang bersamanya seorang malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ini aku membawa bersamaku malaikat penjaga gunung, dan dia akan mendengarkan semua apa yang kau perintahkan kepadanya." Dan malaikat penjaga gunung akhirnya berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, akan aku timpakan 2 gunung yang ada di hadapanmu ini kepada penduduk Taif." Karena apa? Karena gangguan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa, Pak, seperti kita ini, normalnya mau balas dendam, kebanyakannya. Akan tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "La, tidak. Aku tidak mau mereka ditimpa dengan gunung tersebut. Akan tetapi apa keinginan Nabi Muhammad? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah." Aku hanya berharap, yang aku mohon kepada Allah adalah agar para penduduk Taif tadi melahirkan keturunan-keturunan yang akan mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan untuk orang-orang yang menolak dakwah beliau, masih beliau doakan. Dan buahnya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam. Di antara mereka benar-benar murtad. Di antara mereka ada juga yang menolak untuk membayar zakat. Dan orang-orang yang teguh dengan kalimat la ilaha illallah hanya penduduk 3 kota. Yang pertama kota Makkah, dan kedua kota Madinah, dan yang ketiga adalah penduduk kota Taif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil muntaha wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita sebutkan di khutbah pertama tadi hanyalah salah satu bentuk di antara kesusahan ataupun penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dakwahnya. Banyak kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat sabar. Beliau merupakan orang yang paling sabar dalam menghadapi segala hal yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah yang beliau alami ketika
perang Badar, yaitu perang pertama, perang besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Yang mana waktu itu kaum muslimin hanya membawa pasukan sebanyak 300 belasan saja menghadapi orang-orang Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin. Jumlah orang Quraisy mencapai 1000 orang. Dan mereka datang dengan peralatan perang yang lebih memadai dibandingkan yang dimiliki oleh oleh kaum muslimin. Maka semalam sebelum tiba perang tersebut, semua orang terlelap dengan tidurnya. Semua orang bersiap untuk menghadapi perang yang akan mereka hadapi keesokan harinya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri untuk menegakkan solat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu untuk siapa doa beliau sallallahu alaihi wasallam? Doa beliau itu untuk kita semua. Doa yang beliau panjatkan pada malam itu adalah doa yang beliau tujukan untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, berikanlah, tunaikanlah janjimu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu untuk menolong kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW juga berdoa sebelum terjadi peperangan tersebut. Allahumma intuhlaka hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau saja pasukan ini hancur di hadapan orang-orang Quraisy, maka engkau selama-lamanya tidak akan disembah lagi di muka bumi ini selamanya. Engkau tidak akan pernah lagi disembah di atas muka bumi ini. Dan doa beliau itu untuk kita semua. Bayangkan, jika pasukan kaum muslimin itu kalah di hadapan orang-orang Quraisy, Masjid Ashabul Jannah ini gak bakal ada. Kaum muslimin di Indonesia tidak akan ada. Dan kita tidak akan mengenal kalimat la ilaha illallah. Kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala jika pasukan itu dihancurkan pada hari tersebut. Dan juga bukti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ketika terjadi perang Uhud, yang mana pada perang tersebut kaum muslimin menelan kekalahan dari pasukan kaum Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad SAW hampir terbunuh pada peperangan tersebut. Gelang-gelang baju besi beliau sampai tertempel di dalam pipi beliau. Gigi beliau patah. Dan wajah beliau berlumuran darah. Perjuangan beliau itu untuk siapa? Untuk kita semua yang ada di sini. Dan untuk semua kaum muslimin yang akan datang setelah kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk kalimat la ilaha illallah. Beliau berjuang untuk agama Islam. Beliau juga berjuang untuk umatnya, di antaranya kita semua yang ada di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau sujud, orang-orang Quraisy menaruh kotoran di atas pundak beliau. Sampai akhirnya anak beliau membersihkan kotoran tersebut. Untuk apa beliau dihina seperti itu? Untuk siapa? Untuk kita semua yang ada di sini. Beliau dicela, beliau disebut sebagai penyair, disebut sebagai orang gila, disebut sebagai tukang sihir. Rumah tangga beliau difitnah oleh orang-orang munafik. Istri beliau Aisyah difitnah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Namun, apa balasan kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kondisi kita sekarang? Bagaimana kondisi kita dalam menyikapi sunnah-sunnah Rasulullah? Bagaimana kondisi kita di dalam menegakkan agama Islam? Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menghormati perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak di antara anak muda sekarang, ataupun orang tua, ataupun kebanyakan orang sekarang, ketika ditanyakan siapa idolamu, siapa engkau idolakan,
menyebut fulan dan jarang sekali yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pedomanmu? Siapa rujukanmu? Fulan dan fulan, kerja kerasnya seperti ini, perjuangannya seperti ini. Tidak ada yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang selama masa hidupnya, sedangkan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam hidup 1400 tahun setelah kematian beliau. Apa yang kita lakukan? Banyak di antara kita yang menyelewengi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita yang telah jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu berjuang selama masa hidup beliau, kalau keadaan umatnya sekarang seperti ini? Waliyadzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling mencintai kita semua, dan beliau juga orang yang paling perhatian dengan urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Maka hendaknya kita semua benar-benar menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan segala ajaran beliau sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai dengan apa yang beliau bawa. Jangan keluar dari koridor Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hendaknya kita sebagai kaum muslimin lebih berusaha untuk mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua yang di sini tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua yang ada di sini, agar kecintaan kita kepada Rasulullah kian hari makin naik dan makin bertambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semua, agar kita ke depannya semakin menjadi seorang mukmin yang lebih mengenal Allah dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina wa wafiqhum wa saddidhum lima fihi salahul islam wal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wa an sa'iri biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna Ramadan, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa tilawatana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.